saya tidak cukup bisa untuk menaklukkan seniman-seniman senior, Mas. Oke, kali ini kita berjumpa kembali di Berita Teater, teman-teman semuanya. Edisi keberapa nggak tahu, yang penting kalian tetap like, subscribe, dan juga ditonton sampai selesai ya. Gak ada tujuan apa-apa yang lebih mulia daripada menonton Berita Teater di YouTube kalian. Jangan lupa, makanya dekatkanlah handphone Anda ataupun laptop Anda dengan WiFi setempat, gitu lebih tepatnya ya. Oke, kali ini kita bersama dengan seseorang yang mungkin tidak ber-KTP Yogyakarta. Wah, tapi emang Berita Teater ini menerima banyak sekali jenis manusia. Istilahnya apa? Maksudnya dari berbagai macam kalangan, dari manapun juga akhirnya bisa ngobrol di sini. Ngono kuwi ceritane, Mas. Ngono ya, Mas. Ya. Oke. Kita bersama Mas Gepeng Nugraha. Oke. Selamat datang Mas Gepeng Nugraha. Selamat juga, Mas. Tahun baru. Oh ya, selamat tahun baru deh, ya bener. Ntar lagi Valentine, Mas. Ini tayang kapan ya? Berarti pas Valentine kan kalau Mas ngepas kayak gitu. Mas Gepeng Nugraha, Ya. Beliau ini tidak berdomisili di Yogyakarta, tapi di Magelang. Dan katanya juga sejak kecil sampai saat ini tinggal di Magelang, berproses di Magelang, berkarya di Magelang juga. Gitu ya, Mas ya. Betul, Mas. Nah, Mas, ini buat pembukaan bisa cerita Mas. Sehari-hari dari Mas Gepeng Nugraha ini apa aja yang menjadi kegiatannya? Ya, saya sih aktivitas itu di teater dan di film. Hanya karena di Magelang kan memang iklimnya berbeda dengan di Jogja ya, Mas ya. Jadi ya bagaimana caranya aktivitas kami di teater dan di film itu bisa survive dan tetap produktif begitu. Terus maka di Magelang saya juga mengajar di sekolah, juga seni budaya juga, orientasinya ya di teater juga. Iya. Terus kemudian saya membuat sebuah padepokan seni namanya Gubuk Kebon. Di situ tempat ngumpulnya kawan-kawan dari berbagai ragam genre kesenian. Selain teater ya juga tradisi, juga tari dan lain-lain gitu. Pokoknya ngumpul di situ, proses di situ, produksi di situ gitu. Ngono, Mas. Itu menghasilkan karya sing positif Ya. itu pastinya ya. Ya, karena harus minimal setiap bulan harus ada karya yang harus ciptakan oleh kawan-kawan di padepokan itu. Itu gitu, Mas. bisa ditonton umum juga, Mas? Selama pandemi ini beberapa kali karena dulu pas sangar-sangar itu Iya. pandemi, Mas, itu virtual memang, tapi sekarang sudah mulai lost gitu, Mas. Oh, itu virtual lewat YouTube juga? Ya, Apa channelnya, Mas? Gepeng Nugroho, Mas. Oh, channel sendiri dari Gubuk Gubuk Kebon. Gubuk Kebon Ya. ya. Belum, Mas. Belum, Mas. Dari Mas Gepeng Nugroho. Bangun nganu sih, Mas. Subscribe sih. Iya. Lagi diganti jenengnya Ya, ya. betul. Oke. Nih, kalau sekarang berarti masih tetap per bulan Masih. aktif untuk ada pementasan. Masih. Ini kawan kan sedang produksi saat ini monolog. Terus ya sedang ada perencanaan untuk pentas ketoprak, Mas. Gitu. Jadi karena tadi ya kata kuncinya saya iklim yang berbeda di Magelang, maka bagaimana caranya teater di Magelang kan bisa diterima. Sekarang ndak usah terlalu tinggi untuk harus teater modern gitu, enggak juga. Kadang kami pentas teater modern dan sudah begitu puas ditonton oleh kalangan sendiri gitu kan. Tapi bagaimana ketika harus ditonton oleh masyarakat, ya kita harus dengan konsep yang bisa diterima, misalnya dengan ketoprak, dengan pertunjukan sampaan, begitu, Mas. Wayang wong, begitu, Mas. Itu dari tahun berapa, Mas? Komunitas apa nanti? Kalau Padepokan tadi. Padepokan ini saya bangun 3 tahun yang lalu, Mas. Heeh. Baru 3 tahun yang lalu. Nah, sebelum itu kan saya punya banyak komunitas, Mas. Ini rada sombongi, Mas.
kokean ini mergo itu tadi Mas. Ini ada komunitas sosial teatrikal, setiap kali produksi itu ngumpul ke kawan-kawan yang memang konsisten di teater untuk memproduksi teater-teater modern misalnya. Tapi beda lagi ketika saya yang harus menaungi atau membawa kawan-kawan yang kangen-kangenan gitu kan. Kan banyak itu kawan-kawan kuliah aktif ning UKM teater, terus kemudian begitu lulus di keluarga gitu kan, itu mereka mau kelangenan tok teater itu. Nah ketika mereka kangen pentas, ndak mau proses yang panjang, nah itu ada komunitas namanya komunitas kopi susu gitu kan. Itu memberikan ruang untuk kawan-kawan kita produksi ketoprak, terus kemudian teater sampaan, begitu Mas. Itu masih di bawah naungannya Gubuk Kebon tadi itu? Ini sebelum ada Gubuk Kebon. Oh malah sebelumnya. Gitu kan. Urung duwe nggon. Urung duwe nggon ini wis sesibuk itu ya. Iya, urung duwe nggon, tapi kita waktu itu kita masih intens ngumpulnya ya paling di sekolahan kami di SMK 17 Magelang, terus kemudian di kampus itu, meskipun kita anak-anak kampus tapi nek bengi tetap bisa do telusuban di sanggar waktu itu. Nah karena sekarang ada padepokan itu, maka sekarang kawan-kawan lebih banyak intensnya ngumpul di sini, ngumpul di padepokan itu, begitu. Oke. Ngono Mas ceritanya. Oke, benar ini. Ya. Jadi menjadi satu wadah ya Mas ya. Iya, betul. Baik itu sing konco-konco kuliah, kangen-kangenan ngumpul ke situ. Iya. Buat pentas atau ya sekedar proses baik gitu ya. Betul. Jadi mayoritas yang ngumpul di situ akhirnya remaja, usia SMA, SMK, terus kuliah, mahasiswa, terus kemudian ya kawan-kawan yang itu tadi gelisah dan butuh ruang itu tadi, baik kawan-kawan musik, kawan-kawan teater, kawan-kawan tradisi, gitu Mas. Tapi tadi ada ketoprak juga. Ya. Nah, kalau bicara tentang ketoprak, sebenarnya itu bisa semua usia ya. Neng kayaknya segmentasinya lebih ke cenderung orang yang lebih tua gitu ya Mas ya. Enggak juga Mas. Ini ketoprak cah cano Mas. Oh gitu. Iya. Jadi saya tidak cukup saya tidak cukup bisa untuk menaklukkan seniman-seniman senior Mas. Seniman-seniman sepuh Mas. Jadi ya pokoknya sing sakyo sevisi lah begitu Mas. Iya. Ngono Mas. Jadi pada kumpul di situ berarti lebih banyaknya adalah anak-anak muda dibilang gitu ya. Gitu. Kok menurut Mas kenapa mereka tertarik Mas, minat untuk berkumpul? Pernah nanya gitu nggak sama bocah-bocah jenengan itu? Sebenarnya kegelisahannya hampir sama Mas. Jadi karena di Magelang itu kurang ruang untuk menciptakan dinamika dan apresiasi kesenian, belum ada ruang yang representatif untuk ngumpul, untuk sekedar kemudian ngobrol gitu kan. Tapi yang jelas ketika belum ada ruang untuk berapresiasi, berpentas yang layak begitu, akhirnya kan kemudian mereka mencari nih tempat-tempat yang nyaman. Nah, karena sebenarnya di padepokan itu ya juga belum tempat yang belum representatif untuk pertunjukan. Hanya karena tempat yang nyaman untuk kawan-kawan ngumpul, tempat yang asik untuk kawan-kawan kemudian berlatih, karena itu memang saya bikin di kebon begitu Mas, jadi agak berjauhan dengan lingkungan pemukiman. Ya deket sih tapi tersekat oleh kebon gitu. Sehingga seolah-olah atau padahal ya cedak. Jadi nek dungdeng dolanan gamelan itu kan, perumahan di bawahnya wis koyo tua Mas ning dhuwure. Wong banter. Untuk gitu. Hiburan langsung gimana? Ya gitu. Ya antara hiburan atau keberbekan mau. Ya ngono Mas. Jadi iklim di Magelang, karena tadi di awal saya katakan berbeda dengan Jogja, maka kita harus survive dengan pola kita sendiri. Nah, ketika kenyamanan untuk berkumpul, berkomunikasi itu tercipta, disitulah kemudian ruang-ruang karya kita terwujud begitu. Nah, sederhananya saya mikirnya seperti itu Mas. Itu masih jauh dari representatif untuk sebuah presentasi karya begitu. Tapi paling ora nyaman dulu. Ya, ngono Mas. Sing akhirnya bikin mereka
senang ke situ, Betul. bisa jadi tempat berekspresi dan sebagainya Iya. gitu ya Mas ya. Iya, betul. Oh, ada program-program khusus gitu Mas? Kalau program khusus sebenarnya sederhananya kami setiap bulan harus ada karya, intinya gitu Mas. Nah, untuk menjadi setiap bulan ada karya itu kan prosesnya mau tidak mau kemudian bisa setiap hari kan gitu Mas, untuk karya yang 1 bulan itu. Tapi selain itu juga kan kadang kawan-kawan ketika ada yang kepingin ikut festival, ada yang kepingin ikut kegiatan-kegiatan baik secara virtual maupun secara langsung begitu kan, sok tentatif begitu Mas. Jadi bisa jadi dalam 1 bulan bukan hanya 1 karya itu saja, tapi Malah bisa dari lebih itu. bahkan ya? Iya gitu. Tapi minimal 1. Ya minimal 1 begitu Mas. Nah itu bisa terwujud kenapa? Karena di Padepokan kami ada beberapa genre itu tadi Mas. Ada beberapa jenis ragam kawan-kawan kesenian di situ gitu. Maka ketika bulan Januari misalnya kawan-kawan teater yang harus berkarya, bulan Februari belum tentu kawan-kawan itu, tetapi bisa jadi kawan-kawan tradisi yang berkarya, tapi tetap semua saling berkolaborasi untuk saling mendukung gitu. Gitu Mas. Ya, menarik ini Mas. Menarik. Ini apalagi kalau teman-teman itu tadi adalah remaja ya Mas ya, lebih ke anak-anak muda gitu loh Mas. Walaupun memang bisa dibilang wadah itu memang terbatas, katakanlah. Tapi ini jadi menarik ketika itu bisa membawa teman-teman. Itu bahkan tadi kan ada dari Mas Gepeng juga di sekolahan juga ya untuk ngajar juga itu. Anak-anak yang di sekolahan juga pada datang ke Padepokan juga. Ya karena di sekolahan sebenarnya sudah ada ruang ya Mas, sudah ada ruang, jadi saya tidak perlu repot-repot untuk membawa mereka ke situ. Hanya ada satu waktu. Contoh ketika di sekolahan tidak ada peralatan komplit gamelan misalnya, maka anak-anak siswa-siswa saya ada kalanya saya ajak ke Padepokan untuk berlatih gamelan di situ. Nah gitu. Tapi kalau urusan teater ya karena di sekolahan sudah ada ruang dan tempat juga untuk apresiasi anak-anak ya enggak ada masalah gitu. Jadi cukup di sekolahan saja gitu Mas. Kalau di sekolahan Mas, anak-anak itu berteater itu gimana Mas? Kondisinya gimana Mas? Saya jadi gini, meskipun itu setingkat SMK di sana dan memang jurusannya kan non seni ya, lebih kepada bismen, tetapi saya punya komitmen untuk mengembangkan anak-anak juga di kegiatan kesenian, baik itu di teater maupun di musik dan tari. Nah, ketika bicara soal teater, anak-anak itu di kegiatan ekstrakurikuler itu saya ciptakan dinamikanya kayak ketika di kampus ada UKM itu Mas. Jadi tanpa ada kehadiran saya pun anak-anak sudah punya program untuk melakukan pertunjukan gitu. Tapi ada waktunya ketika misalnya harus ada lomba, kebutuhan lomba tuntutannya sekolahan kudu menang kan gitu Mas. Nah barulah saya sebagai guru ikut campur kan gitu kan. Tapi kalau bicara soal apresiasi rutin anak-anak, mereka sudah punya program sendiri gitu, sehingga energi saya tidak begitu terlalu ngoyo untuk selalu melakukan pemantauan dan seterusnya gitu kan. Ya mung guru sebagai supervisor kemudian saya kan gitu. Ya, apalagi itu ekstrakurikuler ya, lebih gitu ya mungkin. Iya betul. Nah untuk pengembangannya kalau ngono Mas, apakah bocah-bocah dewe anak-anaknya itu juga apa ya punya antusiasme yang sampai seberapa gitu Mas untuk mengisi waktunya setelah sekolah berarti Mas ya di ekstrakurikuler itu kan Mas? Karena setiap tahun itu kemudian dinamikanya siswa itu dengan organisasi teater di sekolah itu antusiasnya besar. Jadi ke bawahnya di tahun-tahun berikutnya itu ya relatif besar juga antusiasnya. Karena termotivasi juga dengan yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, itu yang pertama alasannya. Yang kedua karena juga mungkin juga doktrin juga kepada anak-anak bahwa iki lho ning Magelang teater sekolah apalagi setingkat SMK kuwi sing konsisten iki ya mung dipunya kita stok gitu di Magelang loh Mas. Bukan apa-apa sih karena di sekolah-sekolah lain sebenarnya berulang kali lewat komunikasi lintas guru gitu. Kadang saya sok memotivasi kawan-kawan guru. Ayo di teater engko siap kapan-kapan aku dulan di sekolahmu. Kasarannya gitu. Hanya
ndak tahu iklim di masing-masing sekolah barangkali berbeda. Nah kalau kebetulan di sekolahku karena mungkin ya juga gurune seneng teater, jadi ya wis anak-anak guru itu menang mudah mendoktrin siswa gitu. Lah yo wis teko didoktrin ayo nduk le dolanan teater wae gitu kan. Ya setidaknya uripmu bisa nganu lah apa namanya bisa terarah ngono kuwi aktivitas bisa terarah gitu kan. Ya ngibadah itu kae ben mlebu surga kan. Tetap seimbang ya Mas ya. Tetep seimbang. Benar-benar.